kaki Gunung Halimun Salak, di antara kabut pagi dan hamparan hijau yang luas, berdiri sebuah kampung kecil yang menyimpan keindahan alam. Kehidupan sosial yang hangat dan semangat masyarakat yang tak pernah padam. Sungai kecil yang mengalir di tengah kampung menjadi saksi keseharian warga yang hidup berdampingan dengan alam. Di balik hamparan hijau inilah kisah tentang Kampung Sukagali dimulai. Kampung Sukagali merupakan salah satu kampung dari Dusun Pandan Arum, Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Desa ini menjadi salah satu kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak, wilayah dengan bentang alam subur dan sumber air yang melimpah. Dusun Pandan Arum memiliki 8 kampung dan Sukagali adalah salah satu yang paling aktif dengan karakter masyarakatnya yang sangat menjaga nilai kebersamaan dan kelestarian alam. Kampung Sukagali mulai terbentuk sejak tahun 1960-an. Berdasarkan data monografi Dusun tahun 2024, Kampung Sukagali memiliki luas sekitar 38,68 hektar yang dihuni oleh sekitar 197 jiwa dari 56 kepala keluarga. Di sini kehidupan berjalan dengan sederhana, semangat gotong royong, dan menjaga satu sama lain. Warga mengenal panggilan abah untuk laki-laki lanjut usia dan akang bagi laki-laki anak muda, menandakan hubungan kekeluargaan yang masih kuat di tengah perubahan zaman. Sumber daya alam di sini mungkin tidak kekurangan dengan air ya. Menurut pengalaman saya, hasil penelitian ada 9 sumber mata air di sini. Makanya warga di sini itu tidak kekurangan air untuk pengolahan lahan pertanian dan persawahan itu. Untuk hasil tadinya sangat melimpah, semacam padi dan pertanian hortikultura, semacam sayuran, cabai, kacang panjang, kol, buncis, dan banyak yang lain lagi. Melalui wawancara bersama Pak RT Kampung Sukagali, diketahui bahwa kampung ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak, dan pengelola lahan hutan. Terdapat 4 kelompok utama yang menjadi tulang punggung perekonomian warga. Kelompok Tani Sukagali atau Poktan, kelompok ternak Salaras Raksajaya, kelompok pelestarian lingkungan atau KTH Kopel, dan kelompok wanita tani atau KWT. Di sini, tanah bukan sekadar lahan, tapi sumber kehidupan. Seperti moto Poktan Sukagali, pare panen, masyarakat ngahenen. Setiap panen membawa harapan baru bagi warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. Poktan Sukagali telah lama mengelola lahan pertanian dengan komoditas utamanya seperti padi, hortikultura seperti cabai, tomat, dan kopi Arabica. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan hasil panennya menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Di tengah rindangnya hutan damar, masyarakat percaya satu hal. Gunung Wutuh, masyarakat teriwah. Moto KTH Kopel ini jadi pengingat bahwa ketika alam dijaga, kehidupan pun berjalan damai tanpa riuh. KTH Kopel memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan dan lahan garapan. Dari total wilayah Kampung Sukagali, sekitar 38,86 hektar merupakan tanah adat, sedangkan 16 hektar lainnya menjadi lahan garapan masyarakat yang dikelola bersama melalui KTH Kopel. Pada tahun 2023 mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial melalui skema kemitraan konservasi bersama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Melalui perjanjian kerjasama atau PKS, KTH Kopel juga mengelola kebun damar seluas 15 hektar dan bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam menjaga kawasan konservasi seluas 10 hektar. Di sektor peternakan, kelompok ternak Salaras Raksajaya menjadi kebanggaan warga. Domba Garut yang dulu hanya puluhan, kini telah berkembang menjadi lebih dari 400 ekor. Selain menjadi sumber ekonomi, keberadaan kelompok ternak juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Bagi kelompok ternak Salaras Raksajaya, kerja keras adalah napas kehidupan. Seperti moto mereka, tengarit teboga duit.
Setiap keringat yang menetes jadi bukti semangat warga menjaga tradisi peternakan turun-temurun. Tidak hanya bekerja sebagai petani, di sisi lain kelompok wanita tani juga berperan besar dalam ekonomi rumah tangga. Para ibu membuat olahan makanan khas hasil tani seperti keripik singkong yang biasanya untuk memenuhi pesanan hajatan. Dari dapur mereka, aroma wangi bahan-bahan lokal berpadu dengan tawa ringan menciptakan suasana yang penuh kehidupan. KWT dibentuknya tahun 2007, sempat meredup 2011, terus lanjut lagi 2017, terus meredup lagi soalnya kan ada COVID-19. Terus habis COVID-19 alhamdulillah sekarang berlanjut lagi. Manfaatnya kan bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membantu perekonomian suami. KWT sudah dibentuk 2 kelompok. Yang satu home industry, yang kedua KWT pertanian. Terus caranya kalau pertanian sama home industry saling membantu dalam pekerjaannya. Jadi home industry membantu KWT Tani, yang KWT Tani juga membantu home industry. Olahan yang dari KWT home industry itu kan ada keripik singkong, keripik talas, sama keripik pisang. Harapannya ke depannya semoga cepat berkembang, terus modalnya cepat nambah, jadi terus biar nggak berhenti lagi, terus tambah sukses gitu aja. Semua kegiatan ini berjalan selaras dalam 3 skema pengelolaan lahan, agroforestry, agrosilvopastura, dan agrosilvofiseri. Di Kampung Sukagali, konsep ini bukan hanya teori, tapi bagian dari keseharian masyarakat. Ketiga sistem ini berjalan saling melengkapi, hutan menjaga air, lahan menghasilkan pangan, dan ternak membantu menyuburkan tanah. Aliran air yang jernih mengalir langsung dari sumbernya ke rumah-rumah warga, menjadi bukti bahwa alam masih bekerja alami di sini. Selain pertanian dan peternakan, Kampung Sukagali kini tengah mengembangkan ekowisata berbasis alam. Dikelola oleh KTH Kopel bersama BUMP Cipetai Berkah Bersama, kegiatan ini menjadi langkah baru untuk memanfaatkan potensi alam sebagai sumber ekonomi berkelanjutan. Ekowisata Sukagali menawarkan pengalaman sederhana namun berkesan berjalan di antara hutan damar, menikmati aliran sungai yang jernih, hingga bermalam di homestay rumah warga yang ramah dan terbuka. Cocok bagi siapapun yang ingin merasakan kehidupan kampung yang hangat dan apa adanya. Harapan kami mewakili warga Sukagali, yang pertama itu meningkat sejahteranya masyarakat, yang kedua anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah ke perguruan tinggi, yang ketiga itu yang paling penting regenerasi, bisa senantiasa bisa menjaga sosial kapital dan kearifan lokal yang kami selalu pertahankan dari nenek moyang kami. Mungkin cukup itu. Pak Rokib, salah satu tokoh kelompok tani, menyampaikan bahwa bagi masyarakat Kampung Sukagali, tanah bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga warisan yang harus dijaga. Ia percaya dengan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, Kampung Sukagali bisa terus tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Kampung Sukagali adalah cerminan kehidupan yang selaras antara manusia dan alam. Melalui kerja keras dan kebersamaan, masyarakat menjaga tradisi sambil menatap masa depan. Dengan semangat yang sama, Kampung Sukagali terus tumbuh menjadi kampung yang indah dan lestari. Harmoni antara alam dan kehidupan yang terus tumbuh bersama waktu.